مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, Ibu jamaah Nurul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini bisa bertemu kembali, insyaallah melanjutkan kajian rutin kita ya, masih dalam bahasan dari kitab Minhajul Muslim, masuk dalam bahasan tentang salat istisqa yang ada di halaman 370. Ya, monggo silahkan dibuka di halaman 370 tentang sholat istisqa. Ya, ada 6 pembahasan di dalam pelajaran tentang sholat istisqa ini. Terkait dengan hukum, definisi, waktu, hal-hal yang disunahkan, kemudian kaifiyat ya, tata cara pelaksanaan sholat istisqa itu, sampai kepada beberapa doa ya yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat istisqa ini. Oke, kita masuk di poin pertama tentang hukum sholat istisqa. Seperti biasa saya bacakan, kemudian beberapa bagian yang perlu penjelasan akan kita sampaikan penjelasannya. Salat istisqa adalah sunnah muakkadah. Salat istisqa adalah sunnah muakkadah yang biasa dikerjakan Rasulullah SAW, diumumkan kepada para sahabat. Ya. Sebagaimana pembahasan yang sebelum-sebelumnya kita sudah pelajari apa yang disebut dengan sunnah muakkadah itu. Ya, yakni satu amalan yang anjurannya sangat kuat. Ya, sunnah ya, yang sangat kuat, artinya sangat dianjurkan untuk dikerjakan dan hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kalau ada halangan ya secara syar'i. Dalam konteks sholat istisqa, dengan demikian sholat ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kuat anjuran beliau agar kita melakukannya. Di masa beliau tentu saja beliau menganjurkan kepada para sahabat untuk melakukannya. Ya, bahkan dalam Minhajul Muslim ini disebutkan diumumkan ya kepada para sahabat. Rasul mengerjakannya dan diumumkan kepada para sahabat. Dan beliau keluar untuk mengerjakannya di tanah lapang. Di tempat pelaksanaan sholat istisqa ini di tanah lapang. Abdullah bin Zaid berkata, Rasulullah SAW keluar meminta hujan. Kemudian beliau menghadap ke kiblat, mengubah posisi pakaiannya, kemudian sholat 2 rakaat dengan bacaan keras. Ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini sekilas tata cara sholat istisqa yang dilakukan oleh Nabi. Nanti ada pembahasan khusus berkaitan dengan kaifiyat atau tata cara ini. Tetapi yang pasti dikutipkannya hadis ini untuk menjelaskan bahwa sholat istisqa ini benar-benar bersumber dari Nabi SAW, ya, merupakan sunnah dari beliau,
berdasarkan hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi kesimpulan hukumnya bahwa sholat istisqa adalah sholat sunnah muakkadah, sholat yang sangat kuat anjuran bagi kita untuk melakukannya karena Nabi mengerjakan dan beliau menganjurkan pula kepada para sahabat. Yang kedua, definisi atau ta'rif dari sholat istisqa. Sholat istisqa ialah meminta hujan kepada Allah. Ya, makna istisqa meminta hujan. Maka sholat untuk meminta hujan kepada Allah disebut dengan sholat istisqa. Dan secara umum kita baca juga ya di firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sholat ini menjadi salah satu wasilah, salah satu sarana di dalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum pertolongan dalam bentuk apapun. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, prakteknya kita akan menemukan di dalam tuntunan Islam ini sholat yang digunakan sebagai wasilah untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai hajat atau kebutuhan manusia. Ya. Sholat untuk meminta apa yang dibutuhkan, ya, sholat hajat. Sholat untuk meminta pilihan yang benar dan tepat, sholat istikharah. Sholat untuk meminta hujan, sholat istisqa, ya, begitu seterusnya. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quranul Azim mengutipkan beberapa hadis Nabi SAW tentang kebiasaan beliau, ya, dalam tafsir ya Ibnu Katsir, ya, ketika memberikan penjelasan tentang ista'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lalu Imam Ibnu Katsir mengutipkan hadis bahwa di antara kebiasaan Nabi SAW jika mendapati masalah, menemukan persoalan, ada problem dalam kehidupan beliau, maka beliau segera melakukan wudhu dengan sempurna. Setelah itu beliau mengerjakan ibadah sholat, lalu memohon ya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah yang tengah beliau hadapi. Nah, dalam riwayat hadis ini nggak disebutkan ya mohon minta pertolongan apa, ya. Kemudian ini tidak disebutkan pula sholatnya sholat apa. Sehingga para ulama mengatakan ya mau mengerjakan mau mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala silakan kerjakan sholat apapun. Apakah sholat sunnah yang sudah tertentu, ya, ataukah ia melakukan sholat sunnah mutlak, artinya di waktu-waktu yang memang ia boleh mengerjakan sholat, dia bisa melakukan wudhu secara sempurna kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat ya sebagai sholat sunnah, lalu ia memohon apa yang ia hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian diperkenankan ya merujuk kepada keumuman lafal di dalam hadis ini. Jadi hadis ini diungkapkan dengan kalimat umum ya atau dalam fikih disebut sebagai dalil am, dalil yang diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang umum. Dan tatkala tidak ada dalil yang mengkhususkannya atau mentakhsisnya atau merinci atau menjadikan apa yang umum menjadi lebih spesifik, jika tidak ada itu maka dibiarkan dengan keumumannya. Artinya boleh kita lakukan tanpa ada batasan karena tidak ada dalil yang membatasi hal tersebut. Baik, ini tentang definisi sholat istisqa, ya, minta hujan kepada Allah Azza wa Jalla untuk salah satu daerah ketika kekeringan terjadi, ya. Jadi karena minta hujan ini tentu terkait dengan satu wilayah daerah yang tengah mengalami kekeringan. Ya, dengan apa? Dengan sholat, zikir, dan istighfar. Secara umum adalah sholat, yaitu sholat istisqa itu sendiri, kemudian juga memperbanyak zikir dan istighfar. Ada hadis yang dikutipkan dalam hal ini sebagai catatan dari keterangan tentang definisi sholat istisqa ini pada bagian footnote ya, catatan kaki,
penyebab kemarau panjang ya dan tidak adanya hujan ialah menjamurnya maksiat. Ini tambahan keterangan bahwa bisa jadi kemarau itu berlangsung demikian lama ya, hujan tidak turun-turun, itu disebabkan oleh diungkapkan dengan menjamurnya maksiat itu karena perilaku maksiat yang tersebar luas. Ini dikuatkan sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Ibnu Majah. Tidaklah kaum itu mengurangi takaran ya dan mengurangi timbangan. Jadi perilaku curang di dalam aktivitas bisnis ya, jual beli, melainkan mereka dihukum dengan diberi kemarau panjang. Ya. Jadi kalau kecurangan dalam aktivitas jual beli atau perdagangan atau bisnis itu terjadi, maka Rasul mengatakan akan didatangkan hukuman berupa kemarau yang panjang, hidup yang sulit, dan penguasa yang zalim. Ya. Penguasanya zalim, hidupnya makin sulit, kemarau panjang, nggak hujan-hujan. Tidaklah mereka menolak zakat harta mereka, kewajiban berzakat tidak ditunaikan, melainkan pasti mereka diharamkan mendapatkan hujan dari langit. Ya. Kalaulah tidak ada hewan-hewan, maka mereka tidak diberi hujan sama sekali. Jadi mungkin sangat jarang hujan itu ya, atau menjadi tidak teratur sebagaimana mestinya, itu pasti terjadi apa-apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Ya, bukan tidak hujan sama sekali ya, karena pasti Allah tetap memberikan hujan disebabkan apa? Karena adanya hewan-hewan, makhluk-makhluk lain yang Allah berikan ya air hujan tersebut. Ya, ini tambahan keterangan terkait dengan kenapa sampai terjadi kekeringan atau kemarau yang panjang dan kenapa pula kemudian sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar ya dalam rangkaian sholat istisqa tersebut. Baik, yang ketiga berkaitan dengan waktu sholat istisqa. Waktu sholat istisqa sama dengan waktu sholat hari raya. Sholat Idain ya, sholat 2 hari raya, yakni pagi hari mulai matahari beranjak naik ya, kurang lebih 1 tombak ya, jadi sekitar berapa itu 15 atau 20 menit dari terbitnya matahari. Waktu ini didasarkan apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW keluar untuk melaksanakan sholat istisqa ketika sinar matahari telah terlihat. Ya, ini dalilnya berkaitan dengan waktu pelaksanaan sholat istisqa. Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim yang mensahihkannya. Dari Imam Al-Hakim menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih atau sahih menurut Imam Al-Hakim. Hanya saja sholat istisqa boleh dikerjakan di semua waktu. Ya, jadi sholat ini meskipun Nabi melakukannya di pagi hari, tetapi sholat ini tidak terikat oleh waktu. Ya, kita fahami dan pernah kita pelajari juga di sini bahwa sholat sunnah itu bermacam-macam. Ada yang terikat waktu, ada yang terikat tempat, ada yang dilakukan karena keadaan dan peristiwa dan sebagainya. Sholat sunnah yang terikat waktu seperti sholat lail atau sholat malam atau tahajud. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi. Pada sebagian malam kerjakanlah sholat tahajud. Dalam surat Al-Isra disebutkan demikian. Berarti ini terikat oleh waktu, sholat tahajud dikerjakan di malam hari. Ya. Kemudian begitu juga sholat duha. Pelaksanaannya juga di waktu duha. Oke. Jadi tidak ada sholat duha sore hari ya. Sholat duha ya di waktu duha. Nah, yang kedua ada sholat yang terikat oleh tempat seperti tahiyatul masjid. Ya, ini sholat yang dilakukan berkaitan dengan tempat, yaitu masjid. Tatkala seseorang memasuki masjid, maka Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusolli rakaatain." Kalau seseorang dari kalian masuk ke dalam masjid, janganlah ia duduk hingga ia kerjakan sholat 2 rakaat. Ya.
Saya pernah sampaikan juga di pengajian kita ini bahwa tekstual hadis itu tidak menyebutkan nama sholatnya. Ya, dan beberapa sholat sunnah kita juga akan menemukan tidak ada penyebutan nama. Ya, tetapi masyhur ya kita kenal istilah sholat itu dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi tidak mesti nama sholat itu disebutkan di dalam dalil ya, tetapi kemudian para ulama menyebutkan berkaitan dengan apa sholat itu dikerjakan. Karena sholat 2 rakaat yang disampaikan Nabi tadi terkait dengan orang yang masuk ke dalam masjid, dianjurkan untuk mengerjakan sholat itu terlebih dahulu sebelum ia duduk, maka ini kemudian dinamakan sebagai sholat tahiyatul masjid. Tahiyah itu penghormatan, masjid ya masjid, penghormatan terhadap masjid ya. Tapi Nabi sendiri tidak menyebutkan namanya ya, tapi prinsipnya kita mengerjakan apa yang dianjurkan Nabi untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk tatkala kita masuk dalam masjid. Ini yang kedua, sholat yang terikat oleh tempat. Ada sholat yang dilakukan terkait dengan peristiwa atau kejadian seperti sholat gerhana yang kemarin kita sudah pelajari. Ya, dilakukan sholat karena adanya kejadian atau peristiwa gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Ya, ada juga sholat yang dilakukan karena adanya kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dinamai sebagai sholat hajat, sholat karena adanya hajat kebutuhan. Ya, ada juga sholat yang dilakukan karena tadi meminta pilihan, namanya istikharah. Istikharah itu minta pilihan. Karena mungkin kita menghadapi beberapa pilihan yang tidak mudah bagi kita untuk menetapkan mana pilihan yang benar, mana pilihan yang paling baik. Maka kemudian dianjurkan kita meminta petunjuk kepada Allah melalui ibadah sholat. Ya, bukan hanya cari jodoh ya, sholat istikharah, sholat jodoh bukan. Tapi apapun, bisa pekerjaan, bisa jodoh, bisa tempat tinggal, apapun pilihan-pilihan hidup yang kita sering harus mengambil keputusan. Kemudian ya ini sholat-sholat yang masuk sunnah ya. Ada juga sholat yang tidak terikat oleh waktu, ya, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat. Para ulama menyebut sebagai sholat mutlak, tidak ada ikatan sama sekali. Ya, bahkan di beberapa jenis sholat itu tidak ditetapkan jumlah rakaatnya berapa itu. Misalnya di hari Jumat ya, begitu sampai di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat dengan seluruh rangkaiannya, tetapi khutbah belum dimulai, maka dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah seberapapun rakaat dia kehendaki. Ya, itu juga ada sunnah yang demikian. Ya, lalu penamaannya sebagian ulama memberi nama, sebagian yang lain tidak ngasih nama. Yang memberi nama menyebutkan namanya ini sholat intidhar. Intidhar itu artinya menunggu, ya, karena dilakukan sambil menunggu khutbah itu disampaikan, maka disebutlah sebagai sholat intidhar. Tapi sebagian ulama yang lain tidak perlu dikasih nama, juga tidak mengapa, tapi ngerti karpe itu. Ya. Baik, ini sekilas tambahan terkait dengan waktu sholat istisqa tadi. Jadi boleh juga dikerjakan di waktu kapan saja, dikecualikan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Ya, waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat kita sudah pahami itu pada saat matahari tepat ya terbit, tepat berada di tengah dan pas ketika tenggelam. Itu waktu-waktu yang dimakruhkan. Jadi waktu larangan untuk mengerjakan sholat yang 3 tadi, pas terbit, pas di tengah, dan pas tenggelam, larangannya tidak sampai haram. Ya, artinya melakukannya tidak sampai membuat kita berdosa, tetapi makruh. Makruh itu tidak disukai. Ya. Ya, baik. Kemudian masuk ke bahasan tentang perbuatan-perbuatan yang sunnah, amal-amal yang disunnahkan untuk dikerjakan sebelum sholat istisqa. Sebelum sholat istisqa dilakukan, ada amal-amal yang dianjurkan untuk kita lakukan. Imam harus mengumumkan pelaksanaan sholat istisqa beberapa hari sebelumnya, karena diharapkan sebanyak mungkin dari kaum muslimin yang mengikuti, maka disampaikan pengumuman.
dan mengajak kaum muslimin bertobat dari maksiat-maksiat. Ya, ini berkaitan dengan tadi, kenapa sampai terjadi kekeringan atau hujan yang tidak turun sekian lama. Karena itu ya harus mengajak kaum muslimin untuk bertobat dari maksiat, keluar dari kezoliman, berpuasa dan meninggalkan perselisihan, ya. Karena maksiat adalah penyebab kekeringan atau kemarau, sebagaimana ketaatan adalah penyebab kebaikan dan keberkahan. Ya. Jadi makna tobat di sini juga dalam bentuk aplikatif praktek, ya, nindake amal adalah meninggalkan apa-apa yang termasuk dosa, kemudian untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat itu maknanya ar-ruju' ila ta'atillah, kembali mentaati perintah Allah. Nah, lalu yang kelima, sifat sholat istisqa. Sifat sholat istisqa itu maksudnya tata cara atau kaifiat pelaksanaan sholat istisqa menika dos pundi. Sifat sholat istisqa ialah imam dan kaum muslimin keluar menuju tanah lapang. Pertama, jadi keluar dari rumah menuju tanah lapang. Kemudian imam sholat 2 rakaat bersama mereka, ya, berjamaah, ya. Jika ia mau, ia boleh bertakbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua seperti sholat hari raya. Disebut jika mau karena di sini para ulama mengatakan ini hal yang sunnah. Seandainya ditinggalkan atau tidak dikerjakan maka tetap sah. Artinya prakteknya sama persis bagaimana sholat sunnah pada umumnya pun ya sah, ya. Tetapi boleh juga ia kerjakan sebagaimana sholat aidain, sholat 2 hari raya, yakni 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah dan surat atau ayat pilihan. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, imam membaca surat Al-A'la dengan suara keras dan membaca surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua, ya, sama seperti sholat aidain, sholat hari raya, ya, 2 hari raya. Usai sholat ia menghadap jamaah dan berkhutbah dengan memperbanyak istighfar, ya. Berkhutbah dan dengan perbanyak istighfar di sela-sela khutbahnya, ya. Ini pembeda dengan sholat hari raya, ya. Dalam sholat istisqa ini di sela-sela khutbah yang diperbanyak adalah istighfar. Kalau dalam sholat aidain, sholat hari raya, di sela-sela khutbah ya diperbanyak membaca kalimat takbir, ya, tahmid dan seterusnya. Usai khutbah, imam berdoa dengan diaminkan jamaah, ya, dengan diaminkan jamaah. Kemudian menghadap kiblat, ya, memindahkan kain di sebelah kanannya ke sebelah kiri dan kain di sebelah kiri ke sebelah kanannya dengan diikuti jamaah, berdoa sesaat dan bubar. Ini maksudnya mungkin membawa semacam selendang atau sorban, ya, yang tadinya sebelah kanan pindah ke sebelah kiri, yang kiri pindah sebelah kanan, ya. Kalau tidak bawa juga tidak apa-apa, ya. Itu bagian dari sunnah saja. Dalilnya ialah, nah setelah keterangan tadi kemudian disebutkan dalil, ya, dari apa yang sudah dijelaskan adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW keluar meminta hujan dan sholat bersama kita, ini para sahabat, 2 rakaat tanpa adzan dan iqamah, ya, sama seperti sholat aidain, sama seperti sholat 2 hari raya, tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Kemudian berkhutbah, berdoa kepada Allah, menghadapkan wajahnya ke kiblat dan mengangkat kedua tangannya, ya. Khutbah lalu berdoa pada Allah, menghadapkan wajah ke kiblat dengan mengangkat kedua tangannya. Coba, ya. Memindahkan kainnya dari sebelah kanan ke sebelah kiri dan kain di sebelah kiri ke sebelah kanan. Ini hadis yang menjadi dalil dari keterangan yang disebutkan tadi. Diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Ketiganya yaitu Imam Ahmad, Ibnu Majah maupun Al-Baihaqi berkata, perawi hadis ini orangnya terpercaya, thiqah dalam bahasa hadisnya.
Artinya hadis ini bisa dijadikan sandaran, bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan dasar untuk dipraktekkan. Ya, bagian terakhir tentang sholat istisqa adalah terkait beberapa doa sholat istisqa. Diriwayatkan bahwa jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta hujan, beliau berdoa, "Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang berakibat baik, menyuburkan, deras, rata, umum, dan lebat. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami dan jangan jadikan kami orang-orang yang putus asa. Ya Allah, dengan hamba-hamba, negeri-negeri, hewan-hewan, dan makhluk, aku adukan kesukaran, kesulitan, dan kesempitan yang tidak aku adukan kecuali kepadamu. Ya Allah, tumbuhkan tanaman untuk kami, keluarkan susu untuk kami, turunkan untuk kami keberkahan-keberkahan langit, dan tumbuhkan keberkahan-keberkahan bumi untuk kami. Ya Allah, hilangkanlah dari kami kesulitan, kelaparan, dan ketertelanjangan, serta singkaplah dari kami musibah yang tidak bisa disingkap kecuali oleh Engkau. Ya Allah, kami meminta ampunan kepadamu karena Engkau Maha Pengampun. Turunkan hujan deras kepada kami. Ya Allah, berilah minum hamba-hambamu dan hewan-hewanmu, tebarkan rahmatmu, dan hidupkan negerimu yang mati. Ya. Hadis tentang doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, perawi-perawinya terpercaya dan sebagian redaksinya berasal dari Abu Dawud. Juga diriwayatkan bahwa ketika hujan turun maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma sukya rahmatin wala sukya adzabin wala balain wala hadmin wala gharqin Allahumma ala dhirabi wa manabitis syajar Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, ini hujan rahmat, bukan hujan azab, ya, bukan hujan siksa, ujian, penghancuran, dan penenggelaman. Ya Allah, di atas bukit-bukit dan tempat-tempat tumbuhnya rumput. Ya Allah, di sebelah kami dan tidak di atas kami. Ya. Diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i dan sebagian besar redaksinya berasal dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, doa ini boleh ya kita baca ya, termasuk dengan bahasa kita sendiri pun bareng ya. Intinya mohon hujan kepada Allah yang penuh dengan keberkahan dan memohon kepada Allah agar dilindungi dari segala bentuk azab ya dan kesengsaraan. Wallahu a'lam bishawab. Selesai bahasan tentang sholat istisqa. Ya, ada yang mau ditanyakan silahkan. Nabi wonten monggo. Nggih. Nggih. Ya, tadi Ibu nggih, kenapa kekeringan terjadi ya, tadi kita sampaikan juga di dalam kitab Minhajul Muslim ini juga dikutipkan sebab terjadi kekeringan adalah maksiat yang dilakukan ya. Nah, maksiat yang dilakukan dalam bentuk apa? Kecurangan dalam praktek bisnis ya, kemudian zakat yang tidak ditunaikan dan sebagainya, sehingga sampai diungkapkan menjamurnya kemaksiatan atau maksiat yang terjadi itu sudah sedemikian merata atau banyak dilakukan kemaksiatan sehingga Allah menahan ya air hujan ya, tidak turun hujan kepada bumi lalu terjadi kekeringan. Ini sebab yang pasti merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ya bagi kita meyakini hal ini ya, walaupun analisa yang bisa dilakukan manusia mungkin dia akan berpikir tentang fenomena alam, kenapa terjadi dan sebagainya. Ya pasti tidak akan lepas dari kehendak yang maha mengatur segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah menjelaskan sebab yang pasti ya tentang kasus kekeringan seperti ini melalui nabi atau utusannya yang diutus kepada kita ya, dan beliau menjelaskan didasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi yang kuasa menurunkan dan menahan hujan kan Allah. Dan Allah pula punya kehendak kapan hujan itu akan diturunkan, kapan pula akan dia tahan.
dan melalui lisan Rasulnya disampaikan sebab itu kepada kita. Kenapa sampai kekeringan itu terjadi? Ya, kalau kita nyata nih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Nggih, laras Ibu. Nggih. Baik, kalau kekeringan terjadi tadi dalilnya jelas ya, ada maksiat yang dilakukan ya secara banyak lah gitu, relatif merata. Kalau kemudian hujan turun terus menerus ya sampai terjadi banjir dan berbagai bencana dan sebagainya. Pertama kita pahami tidaklah terjadi satupun musibah ma'asoba mim musibatin ya, tidak terjadi satupun musibah kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah yang mengatur dan menetapkan segala kejadian dan peristiwa. Itu nanti ada di surat Hud ya. Surat yang ke-11 ayat yang ke-6 ya, coba dicek di sana. Semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga mesti kita pahami bahwa apapun kejadian, apapun peristiwa, apakah itu sesuatu yang menyenangkan atau menyengsarakan, hakikatnya mesti difahami bagian dari ujian dari Allah. Ayat 35 surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan maupun keburukan sebagai fitnah, ujian atau cobaan ya. Nah, kemudian mungkin persoalannya penilaian terhadap kejadian yang hujan terus-menerus itu apa ya, apakah itu azab ataukah apa gitu ya. Secara umum kalau kemudian hujan yang terus-menerus itu mengakibatkan banyaknya bencana dan sebagainya, ya pasti kita paham ini sebagai bagian dari ujian tadi ya. Ayat 35 surat Al-Anbiya maupun ayat berapa itu, ayat 155 sampai 156 ya surat Al-Baqarah, walana ba'luwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Jadi pasti kami akan datangkan cobaan kepada kalian, lalu disebutkan berbagai cobaan di sana, hal-hal yang kalau kita baca di situ keadaan-keadaan, peristiwa atau kejadian yang sifatnya tidak disukai ya, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan dan seterusnya itu. Jadi kematian, kemudian hilangnya harta, lalu gagal panen dan seterusnya. Nah, maka bencana karena hujan, bencana karena kekeringan, bencana karena apa ya, tanah longsor dan sebagainya masuk dalam hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, yang Allah informasikan sebagai sesuatu yang pasti itu terjadi ya, pasti itu. Tetapi saya sering sampaikan, kejadian yang sama itu nilainya bisa berbeda pada setiap orang, bergantung kondisi objektif pada setiap individu, pada setiap orang tersebut ya. Rina Teklator akan mengatakan kalau hal itu bisa dialami oleh orang yang iman dan taat kepada Allah, itu bisa juga ya dialami, terjadi atau dihadapi oleh orang yang dia beriman ya tetapi banyak melakukan maksiat, itu juga bisa dialami oleh orang yang tidak punya iman ya, dan banyak berbuat dosa atau orang-orang kafir lah gitu. Nah, nilainya menjadi tidak sama bergantung kondisi pada setiap orang tadi. Bagi orang yang beriman, dia taat patuh kepada perintah Allah, itu bagian dari ujian yang akan memperbesar nilai kebaikan dia di sisi Allah. Kenapa? Sebab orang yang beriman dan taat kepada Allah pasti akan menghadapi setiap kejadian itu, setiap peristiwa dan keadaan itu dengan sabar atau syukur. Ya, itu yang diungkap oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min, menakjubkan keadaan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya semua urusan bagi orang beriman, orang mukmin itu menjadi kebaikan untuknya. Walaisa dzalika illa lil mu'min, tidak terjadi
keadaan seperti ini kecuali pada seorang mukmin saja. In asobathu syara syakara. Kalau dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur. Fakana khairul lahu, itu menjadi kebaikan untuknya. Wa in asobathu doro sobaro. Kalau dia mendapatkan madorot, kesengsaraan, hal yang tidak mengenakkan, menyusahkan, sobaro, dia bersabar. Fakana khairul lahu, maka itu menjadi kebaikan pula untuknya. Jadi mungkin saja dengan demikian orang yang mukmin, ya, mukmin itu kan sudah imannya mendarah daging, disebut mukmin itu, ya. Dia iman dan taat kepada Allah, mungkin saja mengalami dorok tadi, kemudorotan. Dia mungkin, jadi tidak berarti kalau sudah beriman, kuat imannya itu terus senang terus, ya, keadaannya bagus terus, belum tentu juga. Ya, Allah bisa justru mendatangkan sesuatu yang tidak mengenakan. Ya, untuk apa? Menambah nilai pahala bagi orang mukmin ini, mengangkat derajatnya gitu, karena dia pasti akan menghadapi itu dengan kesabaran. Dan kesabaran itu akan buahkan nilai pahala yang tak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin, dalam surat Az-Zumar itu. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabar saja yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi luar biasa nilainya bagi orang mukmin keadaan yang tidak menyenangkan itu. Ya, dia memahami itu sebagai peluang kebaikan yang dihadirkan oleh Allah. Nah, kemudian mungkin juga kondisi yang sama itu, jadi bagi orang mukmin ini adalah ujian dan peluang kebaikan. Tapi bagi orang yang beriman dia banyak maksiat, maka ini merupakan teguran. Ya, ini disebutkan di dalam surat Ar-Rum itu agar ia kembali mentaati perintah Allah setelah dosa yang dilakukannya. Jadi teguran dalam bentuk hal-hal yang menghilangkan sebagian kenikmatan yang tadinya ada pada dirinya. Ya, dengan itu kemudian ia menyadari hakikat dirinya yang lemah, ya. Lalu dengan iman yang ia miliki, ia menjadi sadar bahwa ia harus, ya, kembali mentaati perintah Allah. Ya, maka bagi orang beriman yang bermaksiat itu merupakan teguran bagi dirinya agar kembali taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi juga mungkin peristiwa yang sama itu dialami oleh orang yang kafir, pelaku dosa, maksiat dan sebagainya, maka nilainya merupakan azab yang disegerakan di dunia. Ya, tetapi ini hanya sebagian azab saja, bukan keseluruhan azab. Dasarnya ayat 185 surat Al-Imran bahwa kesempurnaan balasan hanyalah di hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan disempurnakan balasan dari amal yang kalian lakukan hanya di hari kiamat saja. Ya, sehingga azab yang disegerakan itu juga menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman akibat, ya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sehingga bagi orang beriman juga menguatkan lagi keimanan mereka kepada Allah, menguatkan lagi kepatuhan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Saya wonten sanesipun. Ya, baik. Ada sekitar 5 menit ke depan. Kita coba langsung masuk ke bahasan berikutnya, walaupun nanti tidak sampai tuntas, tapi bagian awal, ya, dari bahasan berikutnya setelah sholat istisqa ini, yakni hukum-hukum seputar jenazah, ya. Ya, saya kira semua kita akan mengalami, ya. Ada yang tidak mengalami, pasti akan mengalami, ya. Kematian itu pasti tiba kepada setiap kita, ya. Entah kapan datangnya kita tidak ngerti, tetapi harus dipersiapkan, ya. Ya, baik. Masuk di bahasan pertama tentang yang harus dikerjakan orang sakit hingga meninggal dunia. Ya, walaupun meninggal itu tidak harus sakit dulu, ya, tetapi banyak terjadi orang yang meninggal dunia dengan mengalami sakit terlebih dahulu. Ya, meskipun meninggal dunia atau mati tidak harus mengalami sakit terlebih dahulu. Ya. Nah, tetapi kenapa perlu pembahasan ini? Agar orang yang sakit itu bisa menjadikan keadaan sakit itu menjadi peluang, ya, kebaikan untuknya, ya. Semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga bersiap kalau
seandainya hal tersebut menjadi keadaan sebelum ia harus meninggalkan dunia, maka ia bisa berupaya untuk sampai pada penghujung usia atau penutup usia yang terbaik, sebagaimana hal ini pasti diharapkan ya dan dimohonkan oleh setiap muslim. Dan Rasul telah menyatakan hal ini, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal seseorang akan ditentukan pada bagian penutupnya. Baik, yang pertama, kewajiban bersabar. Jika seorang muslim mendapatkan musibah, ia tidak boleh uring-uringan, sambat. Apalagi di bahasa Indonesia susah juga, ini juga uring-uringan juga, bukan Indonesia. Sambat itu mengeluh, mengeluh. Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan dia tidak bersabar. Ya. Dan tidak menampakkan keluh kesah. Karena Allah Ta'ala merintahkan Rasulnya bersabar dalam banyak ayat dan hadis. Hanya saja jika orang sakit ditanya tentang kondisi dirinya, ia boleh berkata, aku sakit, dan segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala hal, dalam segala keadaan. Ya. Kalau ditanya, ibu sakit, bapak sakit, nggih, kula sakit. Boleh, itu bukan berarti keluhan. Ya, artinya menyampaikan informasi tentang keadaan diri kita, lalu kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan untuk tetap memuji Allah dalam kondisi yang sakit atau dalam keadaan yang secara umum itu dinilai tidak mengenakkan, ya, adalah untuk selalu husnudzon kepada Allah, husnudzon billah, berprasangka positif kepada Allah. Kenapa? Sebab setiap keadaan itu tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak dan kuasa Allah. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam menetapkan satu keadaan bagi hamba-hambanya, pasti itu keadaan yang terbaik. Ya, meskipun kita belum memahami, belum mengerti, atau kita menilai sebagai hal yang buruk. Tapi sungguh tidak ada hal yang buruk dari apapun yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Nah, sehingga kita dituntun, dibimbing dengan kalimat tadi, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala hal, dalam segala keadaan. Yang kedua, ya, disunnahkan berobat. Jadi bersabar bukan berarti berdiam diri atau tidak melakukan tindakan untuk berupaya mendapatkan kesembuhan dari sakit yang diderita. Maka termasuk yang diperintahkan ya di dalam agama kita ini, kalau memang sakit ya berupayalah untuk mendapatkan ya kesembuhan dengan jalan berobat. Seorang muslim yang sakit disunahkan berobat dengan obat-obatan yang diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha lam yungzil da'an. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yungzil, tidak akan menurunkan da'an, sakit, illa angzalalahu syifaan, melainkan dia menurunkan obatnya. Ya. Fatada waw, lalu ada perintah fatada waw, maka berobatlah kalian. Oke. Terus dipun dawuhi ya, supados kula pansami berupaya untuk melakukan pengobatan. Riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim yang mensahihkannya, ya, hadis sahih menurut Al-Hakim. Seorang muslim yang sakit tidak boleh berobat dengan hal-hal yang diharamkan. Ya. Jadi meskipun diperintahkan berobat, tetapi tetap tidak boleh kalau menggunakan barang-barang atau tata cara pengobatan yang haram. Misalnya minuman keras, babi, dan lain sebagainya. Yang nyata-nyata itu diharamkan oleh agama. Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum. Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan kesembuhan kalian di dalam hal-hal yang diharamkan kepada kalian. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Pak, mungkin kita mendapati ya di kehidupan masyarakat kadang-kadang niki ngobat ya, walaupun jelas tuh barangnya haram itu, maka tidak boleh kita gunakan kecuali darurat.
Nah, darurat itu tidak berdasarkan penilaian pribadi yang subjektif, tetapi darurat itu adalah kondisi, ini ada pengertian daruroh atau darurat ya. Dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam disebutkan, kondisi itu disebut daruroh atau darurat adalah jika mengancam keselamatan jiwa. Ya. Dalam kasus ini, jika seseorang sakit, kemudian tidak didapati obat, yang kalau tidak segera diobati dia bisa meninggal dunia, mengancam keselamatan jiwanya, adanya obat-obat yang haram. Maka yang haram tadi menjadi boleh karena kedaruratan keadaan. Ya. Tapi kalau masih ada alternatif yang lainnya ya, dari bahan atau tata cara yang halal, maka yang haram itu tidak boleh digunakan. Ya. Dia hanya boleh dalam kondisi darurat saja. Nah, ini yang dirumuskan oleh para ulama fikih dengan ungkapan ad-daruratu tubihul mahdurat. Kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang tadinya terlarang. Nah, yang ketiga, diperbolehkan meminta mantra. Mantra itu bahasa Arabnya ruqyah. Jadi ruqyah itu artinya mantra. Ya. Nah, tetapi kita sudah pernah pelajari juga, ruqyah itu ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Ya. Ruqyah atau mantra yang diperbolehkan adalah ruqyah yang berasal dari Quran ya maupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Lalu sering saya sampaikan, hakikat ruqyah itu tidak lebih dari doa dan zikir. Ya, sebetulnya praktek ruqyah yang dilakukan Nabi ya, kemudian sahabat juga melakukannya itu tidak lebih dari doa dan zikir. Ya. Jadi kalau ada praktek-praktek yang lain itu saya nggak ngerti ya rujukan dari mana. Ya. Tetapi yang pasti adalah doa dan zikirnya, baik menggunakan ayat-ayat Al-Quran maupun doa-doa dan zikir yang diajarkan Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Seorang muslim diperbolehkan meminta mantra dengan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa Rasulullah SAW, dan ucapan yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa, tidak apa-apa, birruqa, dengan ruqyah. Ya. Tidak apa-apa dengan ar-ruqa, itu ruqyah. Malam yakun fihi syirkun, selama tidak ada syirik di dalamnya. Nah, ini juga penting untuk kita pahami. Jadi tidak semua syirik itu menjadi haram. Asal di dalam tidak semua ruqyah itu menjadi haram, ya, tidak semua ruqyah itu haram. Kalau di dalam ruqyah itu tidak ada kesyirikan maka boleh. Nah, sebab ada kesalahan pemahaman ya, karena memang ada hadis sahih ya dikutip oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang orang yang masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab, diantaranya adalah orang yang tidak meminta diruqyah ya. Lalu kemudian dijadikan dalil jadi nggak boleh minta diruqyah itu gitu. Nah, jadi hadis ini menjadi penjelas. Rasul mengatakan la ba'sa birruqa, nggak ada masalah, boleh saja dengan ruqyah itu, malam yakun fihi syirkun, selama tidak ada kesyirikan. Nah, jadi yang disebutkan Nabi di hadis-hadis tentang orang yang tidak minta ruqyah itu adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan. Ya. Nah, jadi kalau ruqyah mengandung kesyirikan, ya itu yang dilarang. Jadi, nah, di antara orang yang masuk surga tanpa hisab di situ adalah mereka yang tidak minta ruqyah yang mengandung kesyirikan. Jadi kalau ruqyahnya tidak mengandung kesyirikan maka boleh ya merujuk kepada hadis riwayat Muslim ini. Rasul bersabda la ba'sa, tidak apa-apa, birruqa malam yakun fihi syirkun, selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Oke. Ya, silakan. Berarti orang-orang yang menaruh di ruqyah itu juga berpotensi untuk tidak bisa. Jadi yang dimaksud sebetulnya inti persoalan yang disampaikan Nabi adalah orang yang tidak melakukan kesyirikan. Nah, sedangkan praktek kesyirikan itu bisa masuk dalam praktek ruqyah. Kesyirikan bisa terjadi dalam ruqyah. Ya. Dalam mantra-mantra, karena ini hal yang biasa terjadi. Jadi mereka yang masuk surga tanpa hisab itu yang tidak disampaikan Nabi adalah mereka yang tidak berbuat syirik. Itu pokok persoalan di situ. Kenapa disebut masalah ruqyah? Karena ruqyah itu bisa menjadi sarana terjadinya kesyirikan.
Itu maksudnya begitu. Ya. Nah, sehingga orang melakukan ruqyah itu boleh selama ruqyahnya itu tidak mengandung kesyirikan. Ya, maksudnya begitu. Jadi jangan khawatir bahwa karena pernah meruqyah atau minta diruqyah terus kemudian nanti mempersulit hisab kita, bukan. Ya, yang mempersulit hisab itu adalah kesyirikannya. Ya. Ruqyahnya tidak akan menghalangi atau mempersulit hisab selama tidak ada kesyirikan. Itu maksudnya. Ya. Ya. Ya, silakan Bu. Itu ada yang minta kelapa muda itu, Iya. itu untuk obat katanya. Ya, itu harus dipetik sendiri, tidak boleh jatuh, apa itu termasuk sih? Iya, apa itu? Perlu ditanyakan atau dipastikan dulu kenapa harus dipetik sendiri, kenapa nggak boleh jatuh. Ya maksudnya apakah ada sebab yang secara alamiah itu ya kan tidak selalu merupakan kesyirikan. Misalnya memang sesuatu itu kalau jatuh ada goncangan kemudian mempengaruhi kualitas air dan sebagainya bisa diterima secara keilmuan, itu sunatullah fil kaun, berarti bukan kesyirikan, maka tidak ada masalah ya. Tapi kalau harus begini harus begitu itu terkait dengan keyakinan yang disandarkan kepada selain Allah, atau seolah-olah kemutlakan kuasa Allah itu menjadi terkurangi dengan sesuatu yang diyakini tadi, maka di situ menjadi kesyirikan. Oke. Nah, ini sing mboten ngertos kan di situ kok kudu diopek dhewe kemudian langsung ngasih tiba, ini alasannya apa dulu ya. Jadi untuk menghukum itu harus dijelaskan terlebih dahulu. Kata nih Bu, ya. Atas seperti kalau di Jepang itu katanya kan karena sering terjadi gempa, itu mereka mengetahui gempa itu hanya dengan melihat ikan misalnya. Karena ikan itu memiliki kemampuan lebih dari manusia berkaitan dengan bisa mendengar akan terjadi gempa itu sudah frekuensi suara itu sudah didengar oleh hewan ketimbang oleh manusia. Nah, jadi ini kan alamiah, itu sunnatullah fil kaun. Allah sudah menetapkan kemampuan-kemampuan pada setiap makhluk yang berbeda-beda. Itu enggak syirik itu. Bukan berarti percaya sama ikan itu. Enggak, tapi ikan itu menjadi salah satu ciptaan Allah yang kita bisa melihat gejala ya alam itu melalui makhluk-makhluknya. Itu tidak kemudian menjadi syirik ya. Nah, tapi kalau menyandarkan terjadinya sesuatu karena makhluk, karena sesuatu selain Allah, nah di situ menjadi kesyirikan. Kata Ibu. Okay. Baik, masih ada sebelum diakhiri, sampun. Kita cukupkan kalau tidak ada sampai di poin yang ketiga ya. Masuk di bahasan tentang hukum-hukum seputar jenazah. Mohon maaf ada kurang dan salahnya, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.